Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kaum Channel. Setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat. Hal ini terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizat yang dimilikinya, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta memperjelas bahwa mereka adalah utusan langsung darinya. Nabi Musa alaihi salam pada zamannya berjuang menyebarkan ajaran Allah Ta'ala dengan sangat gigih. Segala macam rintangan datang dari kaum Bani Israel yang tidak mempercayainya. Suatu ketika ada kejadian besar yang melibatkan sapi betina, anak yang soleh dan dirinya. Hal tersebut membuktikan kembali kebesaran Allah Ta'ala dan dirinya yang punya mukjizat luar biasa pula. Lalu bagaimanakah kisah kejadian besar tersebut? Tonton video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kisah anak soleh pemilik sapi betina mukjizat Nabi Musa versi dari Kaum Channel. Kisah anak soleh dengan sapi betina. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam hiduplah Fir'aun yang sangat membenci umat yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sang raja yang sombong ini selalu membunuh dengan sadis kaumnya yang kedapatan telah beriman kepada Allah Ta'ala dan menjadi pengikut Musa alaihi salam. Dan pada zaman itu ada sebuah kisah dari laki kaum Bani Israel yang ternyata telah beriman kepada Allah Ta'ala, yang pergi ke hutan sambil membawa seekor sapi betina. Laki tersebut menitipkan sapi betina itu kepada Allah Ta'ala dan diwariskan kepada anaknya. Akhirnya lelaki tersebut meninggal. Sama di hutan, sapi betina itu selalu lari saat akan ditangkap oleh orang lain, sehingga tidak ada yang bisa membawanya keluar dari hutan. Setelah sekian lama, sang anak akhirnya sudah tumbuh dewasa, yang amatlah soleh dan berbakti kepada orang tua. Akhirnya, sang anak diperintahkan ibunya untuk pergi ke hutan dan membawa sapi betina itu pulang. Sang ibu berpesan untuk membawa sapi tersebut dengan memegang tali di lehernya, lalu menuntunnya. Akhirnya, sang anak pun bertemu dengan sapi betina tersebut. Saat ingin menuntunnya keluar hutan, sang sapi betina berbicara dan menyuruhnya untuk naik di pundaknya agar sang anak lebih ringan bebannya. Namun anak lelaki tersebut tidak mau, karena sang ibu memerintahkan untuk menuntun dengan tali yang ada di lehernya. Sesampainya di rumah, sang ibu pun menyuruh anaknya untuk menjual sapi betina itu di pasar dengan harga 3 dinar. Lalu malaikat menguji sang anak dengan menyerupai manusia dan menawar sapi betina dengan harga 6 dinar. Anak tersebut tidak mau karena mandatnya adalah 3 dinar. Ia pun akhirnya minta izin dahulu kepada ibunya. Lalu ibunya mengetahui hal tersebut dan beritahu itu adalah malaikat yang sedang menguji anak tersebut. Sang ibu memerintahkan tidak perlu dijual hingga datang Nabi Musa alaihi salam, karena sapi itu akan mencari jawaban atas masalah yang sedang dipecahkan oleh Musa alaihi salam. Benar saja sahabat beriman, kaum Bani Israel yang diutus Musa alaihi salam membelinya dengan emas sepenuh kulit sapi betina tersebut. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kaum Bani Israel yang banyak bertanya. Dibelinya sapi betina tadi untuk menangani kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Saat itu, Nabi Musa meminta petunjuk dari Allah Ta'ala untuk menyelesaikan kasus yang bisa membuat banyak perseteruan tersebut. Perintah Allah Ta'ala adalah menyembelih sapi betina, dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Namun kaum Bani Israel yang belum beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mengakui Musa alaihissalam bertanya lagi ciri-ciri spesifiknya. Dijelaskan lagi dalam Al-Quran,
Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Masih kurang jelas juga, Bani Israel kembali bertanya lebih spesifik ciri fisik sapi betina itu. Penjelasan ciri fisik terakhir juga diterangkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Perintah yang tadinya mudah menjadi sulit karena pertanyaannya diajukan Bani Israel sendiri. Dengan petunjuk Allah Ta'ala, akhirnya mereka menemukan sapi yang dijual oleh anak soleh tadi dan membelinya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan kasus pembunuhan. Setelah sapi ditemukan sahabat beriman, Musa alaihissalam pun menyembelih sapi tersebut dan memotong ekornya. Setelah itu ekor sapi tersebut pun dikebaskan kepada kepala jasad yang sudah tidak bernyawa, yang merupakan korban pembunuhan tersebut. Jasad itu pun hidup kembali dan beritahu siapa pelaku pembunuhannya. Mukjizat ini pun tertulis dalam Al-Quran. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagiaan anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Ternyata saat sang mayat yang hidup kembali itu memberitahu pelaku dari semua pembunuhan itu adalah ponakannya sendiri. Setelah itu sang mayat kembali mati dan pelaku pun ditangkap. Kasus pembunuhan misterius itu pun terselesaikan dengan mukjizat Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.